Ini hal yang luar biasa ini. Biasanya saya podcast itu dalam ruangan. Ini idenya Danrem 151 Binaya, Pak Brigjen Antonio. Wah, ini podcast di alam terbuka. Luar biasa. Ya. Sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada, apa kabar semuanya? Baik, yang diharapkan selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, kembali lagi bersama saya Serdakoa Travela Aprilia Melsa Sail, dan tentunya ditemani host kita yang cantik. Hi everyone, how are you all? I hope you are always good. I'm Coimbra dos Santos Santana, daughter of Captain Tiaje, Laurinho dos Santos, and Second Lieutenant Jivlinia Naomi. I'm very happy and enjoy join us with 151 Binaya Podcast. Olá, colega, como está? Muito contente em encontrar por você. Graças a Deus, obrigada. Obrigada, baik. Baiklah sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada, saya ucapkan selamat datang di rumah podcast 151 Binaya. Nah, kali ini ada yang beda nih, karena kali ini rumah podcast 151 Binaya pada video kali ini berada di Gedung Baileo Emas Putih yang biasa disingkat BEP, betul Bapak Ibu? Nah, kebetulan BEP ini baru diresmikan oleh Bapak Pangdam kita bersama Ibu di hari Jumat ya? Iya, Ibu? tanggal 20 September 2024. Baik. Nah, langsung saja kita akan mendengarkan suara hati dari Mayor Jenderal TNI Syafrial PSC MT Erhan dan Ibu Ketua Persid PD 15 Patimura, Nyonya Sinta Syafrial. Oke. Apa kabar Bapak dan Ibu? Baik. Kabar baik. Selamat siang dulu. Oh iya, Selamat Kak. siang Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu sambil ngobrol Iya. boleh sambil Oke, terima dinikmati. kasih. Terima Siap. kasih. Ini apa? Kopi ya? Siap betul Bapak. Minum kopi dulu gitu. Kopi Ambon. Ya. Nah, mohon izin Bapak, Sata ingin bertanya nih. Kurang lebih 14 bulan Bapak berdinas dan menjalankan amanah sebagai Pangdam 15 di Patimura. Tentu ada banyak sekali dong cerita dari waktu yang singkat ini. Nah, boleh nggak nih Bapak berbagi sedikit kesan yang Bapak dapat selama berdinas di sini? Boleh Bapak ceritakan ke teman-teman semuanya? Iya. Terima kasih Mbak Ella, Pak Koindra. Ya. Ini hal yang luar biasa ini. Biasanya saya podcast itu dalam ruangan. Ini idenya Danrem 151 Binaya, Pak Brigjen Antonio. Wah, ini podcast di alam terbuka. Luar biasa. Ya. Ya, tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita semua saat ini masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk dapat melanjutkan tugas pengabdian kita. Saya lebih kurang 14 bulan ya menjabat Panglima Kodam 15 Patimura. Tentu banyak sekali kesan yang saya dapatkan. Yang jelas semua kesannya enak semua. Saya sangat bangga, bahagia bersama istri tercinta saya di sini karena saya kembali menjadi Pangdam di Kodam 15 Patimura ini. Ini seperti kembali ke kampung sendiri, ke rumah saya sendiri. Ya, karena pada saat saya menjabat Komandan Korem tahun 2015 yang lalu, saya pernah menjabat Danrem di
wilayah Maluku Utara yang merupakan bagian dari Kodam Patimura juga. Sehingga begitu saya menjadi Pangdam lagi di sini, banyak kawan-kawan di Maluku maupun Maluku Utara yang masih saya kenal, baik pejabatnya, baik tokoh masyarakat, tokoh agamanya. Sehingga itu satu hal yang menjadi dasar bagi saya untuk melaksanakan tugas. Kemudian berkaitan dengan para prajurit yang ada di wilayah jajaran saya, karena Kodam ini membawahi 2 korem, ada 151 Binaya di Ambon di Maluku, kemudian 152 Babullah itu di wilayah Maluku Utara. Alhamdulillah semua sudah saya datangi bersama ibu tentunya, dengan para asisten terkait. Saya melaksanakan kunjungan kerja ke Maluku dan Maluku Utara. Jadi di Maluku Utara itu ada 7 kodim, 1 korem, ada 1 batalion di situ. Semua sudah saya datangi. Kemudian di Maluku sendiri kita ada 1 korem, kemudian ada 7 juga kodim, ada 1 brigade, dan 1 batalion 733 Masariku yang langsung di bawah Pangdam, dan itu semua sudah saya datangi, alhamdulillah. Sehingga saya tahu persis satuan yang ada di jajaran saya, bagaimana mereka jauh dari mana-mana, mereka jauh dinas di pelosok, tapi saya hadir di tengah-tengah mereka. Saya ingin tahu secara langsung apa kendala-kendala mereka yang dihadapi dalam bertugas. Nah, itulah menjadi bahan sebagai pertimbangan saya untuk menentukan kebijakan saya. Kemudian saya merasa sangat senang sekali karena prajurit-prajurit kita yang ada di wilayah Patimura ini adalah prajurit-prajurit yang militan. Mereka meneruskan, mewarisi jiwa-jiwa Patimura, semangat pantang menyerah mereka. Walaupun saya tahu, saya paham, kadang-kadang saya sedih juga. Banyak kendala kita, banyak kekurangan kita yang ada di Maluku, di wilayah timur ini. Apakah personilnya, alutsistanya, kemudian pangkalannya. Tetapi saya lihat prajurit-prajurit saya ini semangatnya luar biasa. Ya, Ibu tahu sendiri kan, bagaimana mereka di Saumlaki, di Moa, kemudian di Tual, di Dobo, di Morota yang paling utara, itu sangat luar biasa. Sampai ke Tali Abu, ya, dengan segala keterbatasan. Itu juga menjadi catatan khusus bagi saya selama bertugas, bahwa prajurit-prajurit yang ada di jajaran Kodam Patimura ini adalah prajurit-prajurit yang luar biasa, prajurit yang hebat, ya, profesional. Kemudian dengan masyarakat juga, alhamdulillah saya mendapatkan kesan yang baik tentunya, ya, Mbak Ella sama Mbak Koimbra, bahwa hubungan kita di Maluku maupun Maluku Utara dengan Forkopimda, dengan baik itu di level provinsi, kabupaten, kota, itu sangat harmonis, sangat guyup kita. Jadi saling mengisi, saling memberikan informasi. Dan itu tadi, 14 bulan saya bertugas di wilayah Kodam Patimura ini, tidak ada hal yang negatif yang intinya berkaitan dengan clash antara TNI dengan Polri, dengan pemerintah dan segala macam. Kita guyup. Semua permasalahan kita lakukan, kita diskusikan, kita bantu masyarakat yang tertimpa bencana, ya, seperti kemarin beberapa waktu yang lalu, sampai sekarang masih terjadi di wilayah Maluku Utara. Ada namanya Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, ya. Itu terjadi erupsi yang ribuan orang diungsikan, ya. Itu menjadi bencana nasional. Dan yang paling duluan
datang, ya kita, tentara, di bawah koordinir Danrem 152 Babullah, di wilayahnya dia. Dan itulah sampai Kepala BNPB datang, saya juga hadir. Saya ingin merasakan langsung bagaimana masyarakat yang tertimpa musibah bencana, kita bantu mereka, kita berikan bantuan 2 truk kita siapkan, ya, sembako, alat-alat kebutuhan bayi, ibu-ibu dan sebagainya. Itu adalah kepedulian kita, kecintaan kita tentara kepada masyarakat di Maluku dan Maluku Utara. Ya, belum lama ini juga ada terjadi bencana banjir bandang atau tanah longsor, masih di Ternate. 19 orang meninggal, yang duluan juga kita. Jadi dimanapun di wilayah Indonesia ini, kalau ada bencana, pasti tentara itu orang nomor 1 yang hadir membantu masyarakat. Inilah yang harus kita betul-betul kita jaga hal yang baik ini, supaya kepercayaan masyarakat kepada kita, institusi TNI yang ada di seluruh Indonesia ini tetap menjadi yang terbaik. Ini berikutnya kesan yang lain, saya pikir itu tadi, saya mungkin ya, saya mencintai laut, saya mencintai alam itu begitu saya menjadi Danrem dulu di Maluku Utara. Karena tidak ada apa-apa, nggak ada hiburan, nggak ada tempat-tempat yang keramaian, nggak ada di sana waktu itu tahun 2015. Ada, jadi tapi sedikit. sangat sedikit lah ya, sangat sedikit. Ada bioskop nggak ada dulu, mall ada. Jadi kita olahraga sepedaan, tenis, kemudian jalan sama prajurit, dan hari libur saya mancing. Nah, mancing, mancing. Itu suatu penyaluran hobi, ya. Hobi, saya enggak diajak hobi main golf jauh. Mending saya dengan prajurit, kalau mancing masih dekat dengan prajurit di situ. Nah, kemudian saya di sini di Maluku, itu kesannya nanti pasti saya sudah 14 bulan dengan istri. Jadi perlu saya informasikan juga. Setiap kunjungan kerja saya ke daerah, apakah ke Korem, ke Kodim atau ke batalion, 3 hari saya kunjungan kerja, 1 hari itu saya minta kepada komandan setempat, tolong siapkan saya waktu 1 hari bersama keluarga, sama rombongan, kita healing, ya, healing kita, menikmati indahnya alam di Maluku ini, indahnya alam di Maluku Utara. Rugi, ya, saya sampaikan, rugi besar kalau kita berdinas di wilayah Maluku Utara, tapi kita tidak tahu alam yang demikian luar biasa indahnya, demikian kayanya. Nah, inilah saya manfaatkan itu. Ini pasti akan menjadi kenangan tersendiri bagi saya dan istri tentunya, dan keluarga. Akan ngangen nih, kalau kata orang Jawa itu bilangnya ngangen nih. Nah, kangen terus kita nanti. Setelah saya pindah ke Jakarta nanti mungkin saya ingat, wah, begitu saya teman-teman di Maluku Utara, bagaimana saya kalau libur saya diving, berenang di laut dengan Danrem juga kan, dengan para pati-pati yang lain, mancing. Wah, itu luar biasa. Akan menjadi kenangan yang terindah bagi saya dan keluarga selama di Maluku dan Maluku Utara ini. Ya, mungkin. Iya. Nah, Kayla, tadi kan kita udah berbincang bersama Bapak Pangdam. Betul. Sekarang gantian nih. Kita yang juga hadir saat ini bersama kita. Ada Ibu Pangdam. Betul Ya. sekali. Jadi jangan Kayla dong yang nanya. Iya dong, Oh, ya, pastinya. baik. Nah, jadi Ibu boleh kami sambil minum, Ibu? Boleh, Ibu? Grogi baru pertama kali ngobrol sama Ibu. Oh iya. Siap, Ibu. Nah, Ibu,
Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Kalau sama Bapak Pangdam kan udah podcast kedua kali nih. Iya, Kalau iya. sama Ibu Pangdam baru pertama kali. Iya. Ibu mungkin ngerasa capek kan baru selesai sertijab ya Ibu? Oh ya, enggak sih, alhamdulillah. Tetap semangat ya Bu? Semangat. 5-5 menyala. Siap Ibu. Nah Ibu, mungkin ada pesan dan kesan Ibu selama mendampingi Bapak berdinas di Kodam Patimura sebagai Pangdam selama kurang lebih 14 bulan Ibu. Baik. Sebelumnya terima kasih ya atas undangannya, Pak Danrem juga, Bu Danrem mengundang saya di sini. Sebetulnya saya sampaikan tadi saya itu nggak biasa bicara, jadi tapi saya berusaha ini untuk bisa bercerita sama pertanyaan dari Mbak Ella ya. Siap, Ibu. Mengenai kesan dan pesan. Untuk kesannya tuh hampir sama dengan Bapak ya, bahwa saya ini kebetulan ini sekeluarga sih sebetulnya, saya, Bapak dan anak-anak itu suka yang namanya alam gitu. Jadi saya suka istilahnya tuh kalau yang sekarang itu ngebolang ya, saya suka ngebolang. Jadi Maluku Utara dan Maluku itu sendiri sangat berkesan bagi saya karena memang alamnya yang luar biasa. Jadi saya seperti juga Bapak, saya sangat menikmati alamnya, saya suka gunungnya, lautnya, daratannya. Jadi saya manfaatkan waktu saya, dan Bapak juga kalau anak-anak datang juga sama, yaitu menikmati alam di sekitar kami berdinas. Kalau dulu di Maluku Utara sudah pernah hampir semuanya kita datangi tempat-tempat yang indah-indah. Nah, sekarang giliran di Maluku. Kebetulan seperti tadi kata Bapak, setiap kali kita kunjungan kerja, dan itu permintaan saya sebetulnya. Kalau Bapak sih maunya kerja terus ya. Tapi kalau saya mintanya pokoknya setiap kunjungan kerja harus ada mengunjungi tempat wisata yang viral, yang hits gitu, supaya di daerah tersebut ya. Jadi setiap kali misalnya kita ke Kodim Tual misalnya, langsung mana di Kodim Tual yang bisa saya datangi dalam hanya sehari saja ya. Jadi mungkin yang dekat-dekat. Jadi sudah pernah ke Ngor Tafur, kemudian ke apa itu Ngor Blot, terus kemudian ada goa yang ada airnya itu ya. Ya, kemudian di Pulau Buru juga kita sempat mencari apa itu, mengejar lumba-lumba ya. Iya, saya kejar lumba-lumbanya naik kapal-kapal kecil itu. Kemudian yang kemarin waktu ke Moa juga suatu pengalaman yang luar biasa itu ya. Jadi sampai di Moa saya baru tahu bahwa masih ada di Indonesia pulau seperti ini yang savana aja Pak, seluas mata memandang itu savana. Tapi di situ sangat berkesan karena anggota, seperti Bapak tadi bilang, anggota saya, ibu-ibu persitnya, dimanapun saya berkunjung, walaupun itu ke pulau-pulau yang kecil, terpencil, jauh dari keramaian, fasilitas kurang, tapi mereka semua semangat. Itu yang sangat berkesan bagi saya. Luar biasa memang ibu-ibu dan bapak-bapaknya, anak-anaknya, walaupun mereka ada yang merantau juga ya, Pak ya, seperti saya merantau mungkin dari Pulau Jawa, tapi begitu sampai di tempat dinas mereka semangat walaupun dengan menghadapi segala keterbatasan itu. Nah, itu kesan saya terhadap Maluku dan Maluku Utara untuk alamnya. Yang kedua itu untuk organisasinya, Kak. Organisasinya kebetulan saya menjadi ketua di organisasi Persit Kartika Chandra Kirana PD 15 Patimura, kemudian sebagai ketua Yayasan Kartika Jaya 13, kemudian sebagai ketua Dharma Pertiwi Daerah Ki. Dan saya melihat bahwa semua pengurus baik dari Persit, yayasan maupun Dharma Pertiwi itu kita guyup juga. Kita guyup, dan kebetulan saya selama di sini itu bertemu dengan ibu-ibu tuh yang manis-manis, yang nurut-nurut ya. Betul. Jadi dan mereka tuh dengan ikhlas dan sukarela untuk berkegiatan. Jadi tidak ada paksaan. Mereka mau menemani saya untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibebankan dari atas. Jadi itu suatu hal yang sangat nanti akan saya
akan kehilangan sekali dan akan saya rindukan bahwa ibu-ibu di sini semuanya begitu luar biasa mensupport saya dan membantu saya selama ini. Demikian. Tepuk tangan dulu dong buat Ibu Pangdam. Nah, tapi saya penasaran nih Ibu. Kan sebelumnya kan udah pernah nanya sama Bapak. Kan sebelumnya Bapak dinasti Korem 152 Babula. Nah, waktu skep turun untuk Bapak kembali sebagai Pangdam 15 Patimura, nah otomatis kembali lagi dong ke Maluku. Nah, bagaimana perasaan Ibu tuh kembali lagi ke Maluku? Seperti saya bilang nih, karena saya memang hobinya itu alam. Jadi begitu dapat skep ke Patimura, dalam hati saya alhamdulillah. Saya betul-betul. Kan ada yang wah, balik lagi nih ke timur, kan ada kayak gitu Ibu. Tidak, kalau saya memang kebetulan kalau kemarin kan di Maluku ini belum saya explore ya kan, karena kita di Maluku Utara. Tapi karena sekarang base-nya itu di Maluku, kesempatan bagi saya untuk melihat-lihat. Nanti Mbak Ella bisa tanya sama Mbak Gita. Jadi kalau tidak secara resmi jalan-jalan dengan ibu-ibu, saya hanya berdua dengan Mbak Gita. Ayo Mbak Gita, kita kemana? Kita ke pantai yang belum pernah saya datengin, hanya berdua dengan supir aja. Iya betul. Iya, karena saya memang suka gitu ya. Memang senang sekali. Makanya bagi saya dan Bapak ini anugerah banget ya bisa kembali lagi ke tempat ini. Demikian. Nah Ibu, ada lagi nih penasaran terus sama Ibu. Mungkin selama Bapak berdinas ke daerah-daerah yang bukan Pulau Jawa, pernah nggak Ibu nggak pernah nemanin Bapak ke tempat dinas? Oh tidak. Berarti Ibu selalu mendampingi Bapak. Selama saya jadi seorang istri tentara, saya selalu ikut kemana Bapak pergi. Luar biasa. Jadi ini ada sedikit menarik ya. Jadi sebenarnya saya menikahi istri saya ini, itu saya seorang komandan kompi di Batalion 7305 Karawang, Kostrad ya. Waktu itu istri saya udah bekerja, istri saya dengan sarjana ekonomi. Kerja, tapi begitu saya punya anak, saya bilang, kini pilihan berhenti bekerja, tapi saya bertanggung jawab, saya bilang. Dan istri saya nurut. Jadi berhenti bekerja dan selalu ikut kemana-mana, ikut terus. Sambil kita jaga anak, kita rawat anak dengan baik. Ini ya, harus sama-sama ini. Iya. Dimanapun Bapak berdinas, Ibu di situ ya. Nah, berarti mungkin Ibu ada pesan untuk ibu-ibu Persit di jajaran Kodam 15 Patimura ini, Ibu? Itulah pesannya itu, kita sebagai istri prajurit dimanapun mendampingi suami berdinas, walaupun itu jauh dari kampung halaman kita harus siap untuk selalu ikut. Karena para suami itu, walaupun di depan kita dia merasa kuat ya, oh nggak apa-apa, nggak usah ikut katanya. Tapi sebetulnya dia sangat membutuhkan istri-istrinya untuk mendukung pekerjaan sebagai apakah itu staf atau di pemimpin, sehingga suami bisa menjalankan tugasnya dengan baik, dan istri tentunya apabila dia sebagai ketua atau sebagai pengurus, dia juga bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Jadi harus semangat dan tetap ikut kemanapun. Kemanapun ya. Bapak. Iya. Iya, betul. Oke, baiklah Bapak dan Ibu, terima kasih atas penjelasan yang sudah disampaikan. Nah, Bapak boleh nggak Bapak memberikan closing statement untuk teman-teman dan masyarakat Maluku dan Maluku Utara? Oke, baik. Sebelum saya memberikan closing statement, saya ingin berpesan. Tadi baru kesan yang saya sampaikan. Pesan ya, jadi saya ingin berpesan sebelum saya meninggalkan Kodam Patimura ini. Yang pertama saya ingin kepada para unsur pimpinan yang ada di Maluku dan Maluku Utara. Maksud saya pimpinan ini adalah pimpinan Angkatan Darat yang ada atau jajaran Kodam, harus tetap menjaga dan memelihara kebersamaan yang sudah ada dengan segala lapisan masyarakat. Program Bersaudara Patimura, Bersaudara Patimura kita implementasikan di tengah-tengah masyarakat, sehingga harapan kita masyarakat dengan kita itu tetap guyup ya, bersama-sama. Kepada para prajurit ya, militansi yang sudah ada
saya berpesan tetap dipelihara, ditingkatkan. Ya, profesionalisme sebagai seorang prajurit harus kita pelihara, kita jaga terus. Karena tentara adalah pagar yang melindungi seluruh rakyat dan masyarakat yang ada di Maluku dan Maluku Utara, khususnya kita Kodam Patimura. Kemudian juga saya menghimbau, ini waktu-waktu yang krusial kepada seluruh jajaran prajurit yang ada di Maluku dan Maluku Utara. Kita dalam pilkada ini berulang kali saya sampaikan, tetap jaga netralitas TNI. Kita tidak berpolitik praktis. Politik tentara adalah politik negara. Kita bukan alat kekuasaan, kita alat negara. Jadi siapapun pemenang, berulang-ulang kali saya sampaikan, siapapun pemenangnya dalam pilkada, apakah itu gubernur, bupati, wali kota, kita juga sebagai pemenang dengan catatan kita harus netral. Kita jaga keberlangsungan pilkada sebagai pengamanan dengan Polri tentunya, dengan stakeholder masyarakat yang lain, untuk betul-betul kita yakinkan pilkada di Maluku dan Maluku Utara dapat berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Sehingga kita harapkan ke depan siapapun terpilih, gubernur, bupati, wali kota, mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin-pemimpin yang memikirkan rakyatnya, masyarakatnya, sehingga Maluku dan Maluku Utara ke depan semakin maju. Maluku dan Maluku Utara ke depan semakin meningkat perekonomiannya. Itu harapan kita, ya. Dan yang terakhir kepada para prajurit dan Persit tentunya, ya, jangan melanggar, ya. Ingat, para prajurit yang saya cintai dan saya banggakan, kita menjadi prajurit ini berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, masuknya susah, ya. Kita ingin membantu orang tua, mengangkat derajat keluarga, ya, membanggakan keluarga dan orang tua. Jangan melanggar. Kalau melanggar ada sanksinya, ya. Jadi tetap tingkatkan ibadah, keimanan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan juga kesetiaan suami istri dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara ini. Ini harapan saya, sehingga Kodam Patimura semakin dikenal, semakin maju, dan semakin mencintai dan dicintai rakyat. Lagi harus jaga alamnya. Nah, kemudian alam yang indah di Maluku dan Maluku Utara, mari katong semua jaga. Kita jaga alam, ya, katong jaga alam, alam jaga katong. Ya, ya mungkin sebagai closing statement saya ini, saya bilang, ingat, Basudara Patimura, lawa menah holala, tetap semangat, maju terus, pantang mundur. Nah, ini harus disampaikan. Nah, Bapak Ibu, tapi ada satu lagi nih, kalau Bapak sama Ibu udah berdinas di satuan yang baru, mungkin ada nggak pemikiran kalau pengen ke alam gitu, balik lagi ke Ambon, jalan-jalan atau bagaimana gitu? Itu sebelum pindah udah pengennya di sini aja. Oh iya, iya, kita udah rencanakan, karena kan saya banyak kawan di sini, baik tentaranya, sipilnya, kan banyak kawan-kawan. Udah kawan-kawan yang di Tual, yang Ternakan Mutiara tuh kawan-kawan lama sebelum saya di sini, saya udah berkawan mereka. Jadi mereka sudah mengundang, Bang, nanti kalau sudah Jakarta nanti kita nginap lagi di pulau, di mana mancing lagi sama-sama, ya kan, nyelam lagi sama-sama. Insya Allah ada waktu. Ya, insya Allah nanti kita sehat, ya. Cari waktu dan kesempatan. Ya, makasih. Nah, siap. Izin Ibu, mungkin ini terakhir dari saya sebagai perwakilan Koat Kodam 15 Patimura. Mungkin ada Ibu sebagai Ibu Asuh Koat Kodam 15 Patimura, mungkin ada pesan untuk kami Koat Kodam 15 Patimura, Ibu. Sebelumnya saya minta maaf dulu ya Mbak Ella ya. Jadi selama saya sebagai
Ibu Raksa Karine Sri Sena itu belum pernah mengadakan satu acara khusus ya untuk kita, untuk ibu-ibu Persid dan Koat, karena keterbatasan waktu, kesibukan saya waktu itu. Terus begitu kita sudah agak longgar, ternyata musim hujan terus ya, jadi belum sempat melaksanakan kegiatan untuk Persid dan Koat. Tapi Dan yang di luar program jalan terus ya. Iya, maksudnya untuk olahraga bersama misalnya seperti itu kan. Jadi mudah-mudahan nanti Koat yang berada di Kodam 15 Patimura itu tetap semangat juga dalam bertugas, berdinas, walaupun mungkin sedikit jumlahnya, tapi itu tidak menghalangi ibu-ibu dan mbak-mbak semua untuk berprestasi di antara bapak-bapak semua ya. Terus semangat dan belajar dan bekerja, meningkatkan kemampuan diri dimanapun berdinas. Itu aja. Terima kasih ya. Iya Bapak Ibu. Baik sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada, terima kasih karena telah menonton video singkat ini, dan kami juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Pangdam dan Ibu berkenan hadir di acara podcast kami. Terima kasih atas cerita, terima kasih juga atas informasi yang Bapak dan Ibu berikan untuk kami, terutama untuk prajurit Kodam 15 Patimura. Baik sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada, saya Serdako Atrafela Aprilia Melsa Sail Dan saya Koimbra Dusanto Santana. mohon izin dengan narasumber kami Mayor Jenderal TNI Syafrial. Cinta Safrial. pamit undur diri. Izin Bapak Ibu, ada slogan penutup dari kami. Oh, apa itu? Salam kompak dari kami. Ya. Kai mese mese aman. We love Indonesia forever. Oh. Siap. Baik, sahabat dan followers podcast 151 Binaya, kami pamit undur diri. Salam kompak dari kami. Kai mese mese aman. We love Indonesia forever. Izin terima kasih Ya, Bapak. terima kasih ya. Ya ampun. Ibu izin terima kasih banyak ya. Ibu. Terima kasih. Oh ya, jadi sebenarnya Baleo ini adalah tempat pertemuan masyarakat dengan segala lapisan untuk berdiskusi. Kalau di wilayah-wilayah di kampung saya di Sumatera Barat itu namanya rumah gadang. Nah, jadi tempat pertemuan-pertemuan. Nah, ini tempat perkumpulan. Nah, ini Baleo Emas Putih ini bukan saya bangun, saya merehab ya. Dibangun dulu oleh almarhum Letnan Jenderal TNI Doni Munardo. Beliau jadi Pangdam, kemudian diperbaharui oleh Mayor Jenderal Agus Rahman, waktu itu Pangdam beliau. Dan karena bencana alam, ombak besar tahun 2023 yang lalu kalau tidak salah ya, itu banyak rusak, hancur, tidak terpakai, tidak terurus. Nah, saya berdayakan lagi, saya renovasi lagi, dan ini ya alhamdulillah wujudnya sudah kelihatan bagus. Ada tempat fitness juga di atas yang bisa diberdayakan. Kemudian nanti sebenarnya belum tuntas. Ini juga saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur Provinsi Maluku yang mendukung kegiatan ini. Kita bekerja sama, beliau hibah dari provinsi, dan nanti akan ada dermaga Pak ke depan sana, sehingga nanti bisa menjadi tempat destinasi untuk wisata juga di sana. Ya, harapan saya ke depan, jadi gedung ini bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat yang ada di wilayah Maluku dan khususnya yang berada di sekitar sini. Ya, prajurit-prajurit kita bisa memanfaatkan yang baik, masyarakat juga bisa. Kenapa saya ingin tergerak hati saya memperbaiki? Karena hampir setiap hari Pak, saya lihat kalau mau ke kantor atau pulang sore hari itu masyarakat banyak berenang di pinggir sini. Nah itu, tapi kumuh. Nah ini yang kita ajak, kita bersihkan. Air untuk bilasnya kita buatkan juga, kamar mandinya kita hidupkan lagi, sehingga diharapkan masyarakat di sekitar Tapal Kuda sini, Nusa Niue, kalau mau mandi, habis berenang dia tinggal mandi saja, baru bersih-bersih lebih lanjut di rumahnya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk
prajurit dan masyarakat. Makasih ya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Izin kami Serda Kuat Gita izin mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingan dan arahan selama ini kepada kami. Mohon maaf selama kami mendampingi Ibu ada kekurangan yang mungkin kurang enak di hati Ibu, tidak berkenan di hati Ibu. Kami mohon maaf Ibu. Saya Prakaroni, saya izin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu atas kebaikannya, bimbingan serta arahannya selama berdinas di Ambon. Serta kami mohon maaf apabila selama pelayanan kami di Ambon ada sikap dan perilaku yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teriring doa dari kami, semoga senantiasa di tempat yang baru Bapak dan Ibu selalu diberkahi kesuksesan, kesehatan, serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Kami Serda Kuat Anggi mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan Bapak dan Ibu kepada kami selama Bapak berdinas di Ambon. Kami merasa Bapak dan Ibu menganggap kami seperti anak. Terima kasih Bapak, izin Ibu. Terima kasih. Izin Bapak, izin Ibu, saya mohon maaf jika ada kesalahan yang saya pernah lakukan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah membuat saya merasa sangat bahagia. Dan seumur hidup saya tidak pernah merasakan kebahagiaan yang pernah Ibu dan Bapak berikan kepada saya. Saya mendoakan Bapak dan Ibu, insya Allah diberikan rezeki yang melimpah, diberikan kesehatan. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak dan Ibu sosok yang terbaik. Terima
Terima kasih. Yakin. Bisa